Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang pada pembelajaran pada minggu kedua untuk mata kuliah pemodelan proses bisnis. Pada minggu kali ini kita akan mengulas mengenai tentang proses bisnis. Apa yang harus kita pahami terlebih dahulu mengenai tentang proses bisnis? Mahasiswa, ketika hendak membangun sebuah bisnis, hal utama yang harus Ananda lakukan adalah Ananda tentunya terlebih dahulu merancang sebuah konsep, tujuan, serta strategi dan promosi untuk mengenalkan produk atau bisnis Anda. Jika ketiganya telah direncanakan dengan matang, tentunya hal akhir yang kita lakukan adalah produksi bisnis ini siap untuk diproduksi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hal ini lah yang dinamakan sebagai proses bisnis. Jika kita definisikan secara garis besar, proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk demi meraih tujuan tertentu. Tentunya hal ini dapat dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi bisa saja memaksimalkan sebuah proses dari yang terjadi pada saat itu. Hal yang perlu Ananda pahami adalah sebuah proses pastinya memiliki tugas dan peran yang berbeda, tetapi tetap pada satu jalur dan tujuan yang sama, yakni mengembangkan visi dan misi perusahaan ke arah yang lebih baik. Mahasiswa, bagaimana sebuah organisasi komersial bekerja? Organisasi komersial menawarkan produk dan layanan ke market yang digunakan oleh konsumer. Cara organisasi melakukannya disebut dengan order to cash. Namun juga sebuah organisasi komersial juga menghabiskan uangnya untuk berbagai hal. Nah, cara mereka membeli tersebut disebut dengan purchase to pay. Kedua proses ini merupakan hal yang paling umum pada organisasi komersial. Nah, hal inilah kenapa proses bisnis harus diperhatikan. Alasannya adalah karena proses bisnis memiliki dampak yang besar dalam sebuah organisasi. Eksekusi suatu proses menghasilkan satu atau beberapa hasil. Misalnya pada proses berikut ini, hasil ini memberikan value dari setiap proses yang dilalui atau yang terlibat dalam proses. Jenis-jenis proses bisnis. Pada prakteknya ada 3 jenis proses bisnis yang perlu Anda ketahui, yaitu proses bisnis primer. Ini adalah proses yang berkaitan dengan operasional sehingga menghasilkan nilai produk. Ada 3 tahapan dalam proses primer, yaitu produksi, marketing, pelayanan kepada pelanggan. Jika bisnis telah mengikuti ketiga tahap tersebut, mudah bagi pebisnis untuk menawarkan produk pada pelanggan. Yang kedua adalah proses sekunder. Dalam proses ini, yang terjadi bukan menambahkan nilai, melainkan bagaimana menyiapkan lingkungan yang mendukung proses primer. Proses dukungan harus berjalan selaras dengan operasional perusahaan. Proses ketiga adalah proses manajemen. Ketika memasuki proses ini, adanya keterlibatan pengawasan hingga pemantauan dari segi manajemen. Kemudian pengelolaan hingga manajemen strategi perusahaan harus tepat agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses ini juga melibatkan rencana strategis hingga pengelolaan operasional perusahaan. Ada beberapa tahap yang termasuk dalam sebagian proses bisnis, yaitu analisis aktivitas, yang mana karyawan ataupun pimpinan perusahaan berusaha merancang dan menganalisis apa yang sebaiknya dikerjakan perusahaan dalam satu periode tertentu. Pembahasan ini menjadi penting agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Yang berikutnya adalah membuat keputusan. Setelah sama-sama berusaha menganalisis apa yang dikerjakan dalam satu periode tertentu, maka selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan berkaitan dengan biaya operasional perusahaan yang kemudian tentunya berdampak pada aktivitas sebuah perusahaan. Dan keputusan telah disepakati, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Jika tanpa pelaksanaan akan menjadi sesuatu yang sia-sia dan sekedar berakhir wacana. Agar pelaksanaan dapat sesuai dengan harapan, pemanfaatan ERP software bisa digunakan untuk membantu aktivitas bisnis. Tentunya tiada aktivitas bisnis yang berjalan dengan sempurna, dan karena itu dibutuhkan evaluasi sebagai tahap akhir, tidak hanya secara parsial melainkan holistik. Indikator dalam penilaian evaluasi dapat terdiri dari berbagai cara. Pebisnis dapat menilai kinerja karyawan dengan tugas-tugasnya masing-masing. Kemudian target yang dibebankan setiap divisi apakah tercapai. Dengan evaluasi ini diharapkan bisnis akan terlihat mana yang mempunyai kekurangan dan mana yang harus diperbaiki ataupun ditingkatkan. Mahasiswa, apa fungsi sebenarnya dari proses bisnis ini? Ada 3 fungsi bisnis yang termasuk dalam bagian dari proses, yaitu membantu divisi SDM untuk memecahkan permasalahan ketika aktivitas bisnis sedang berlangsung. Yang kedua, piranti bagi konsumen untuk melihat kapan proses produksi berlangsung, kemudian bagaimana distribusi mulai melakukan, dan peluncuran produk akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah memberikan informasi kepada karyawan agar paham akan tugas yang telah diberikan sehingga mencapai tujuan dari sebuah perusahaan tersebut tentunya. Mahasiswa, berdasarkan gambar berikut ini, dalam materi pembelajaran kita, dapat kita simpulkan secara sederhana komponen proses bisnis ada 3, yakni ada input, kemudian ada sebuah aktivitas, kemudian ada output. Proses bisnis bekerja sebagai tool atau alat untuk mengoptimalkan semua fungsi dan tugas yang terkait dari semua komponen, yaitu input, activities, dan output secara sinergis untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Nah, jadi apa itu sebenarnya bisnis proses model? Representasi dari fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti input, control, output, resources, atau kumpulan prinsip, metode, dan alat-alat untuk merancang, menganalisis, kemudian melaksanakan, dan memantau proses bisnis. Dalam hal ini, kita akan fokus pada bisnis proses model, BPM, berdasarkan model proses tentunya. Dan kenapa harus BPM? Aturan pertama dari setiap teknologi yang digunakan dalam bisnis adalah bahwa otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang efisien akan memperbesar efisiensi. Kedua, otomatisasi yang diterapkan pada operasi yang tidak efisien akan memperbesar inefisiensi tersebut. Baiklah Ananda, sekian dulu penjelasan untuk topik kita pada minggu ini. Untuk lebih lanjut, silahkan download materi yang ada pada e-learning Ananda. Terima kasih, sampai jumpa dengan topik lainnya pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.